wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, hari ini hari apa ya? Iya, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Nah, setelah berapa minggu kita tidak belajar PAI, akhirnya hari ini kita belajar PAI lagi. Nah, hari ini kita akan belajar PAI bab 2, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang sudah belajar beriman kepada Allah sebelumnya? Atau semalam ada yang udah dibuka-buka bukunya, dibaca-baca? Ada tidak? Kalau ada, alhamdulillah, Miss Fani ucapkan terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan belajar bab 2. Namun, silahkan teman-teman dipersiapkan dulu bukunya ya. Sambil disimak video Miss Fani, teman-teman juga lihat bukunya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss Fani ingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatannya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian jika teman-teman tidak ada keperluan, sebaiknya teman-teman tetap berada di rumah saja. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa yang biasa kita lakukan? Iya, pintar. Kita baca doa sebelum belajar. Ya, sekarang ayo kita bareng-bareng angkat kedua tangan kita, kemudian kita tundukkan kepalanya. Ya, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, doa sebelum belajar ini sudah kalian hafalkan ya, dan juga beserta artinya. Oke teman-teman, sekarang Miss Fani akan menjelaskan topik pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Jadi, kita akan belajar sifat Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib tahu sifat wajib Allah. Nah, hari ini kita akan belajar 2 sifat Allah, yaitu Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Wah, kita lagi ada di mana nih teman-teman? Ada di pegunungan. Wah, tampak hijau ya. Nah, coba teman-teman perhatikan alam semesta ini. Ada gunung, kemudian juga ada pantai ya. Apakah alam itu terjadi dengan sendirinya? Tentu tidak ya. Siapa yang menciptakan? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi yang terbentang luas sebagai tempat yang ditinggali makhluk hidup. Ada apa saja makhluk hidup? Pintar, ada manusia, kemudian ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Iya, pintar teman-teman. Nah, semua ciptaan Allah ditujukan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar beriman kepada Allah, ya. Nah, lihat nih, ada di sawah, ada manusia, kemudian ada hewan, ya, juga ada tumbuhan-tumbuhan. Tentu saja ini diciptakan oleh Maha Pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya lebih lanjut, kita bernyanyi bersama dulu ya. Nih, Miss Fani punya nyanyian. Miss Fani buat nih sendiri.
Jadi kalau tidak bagus, tidak apa-apa ya. Nah, jadi lagunya seperti ini. Teman-teman tahu tidak lagu Balonku? Tahu ya? Nah, jadi lagunya seperti ini. Coba teman-teman dengarkan dulu. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat. Ketiga, kitab Allah. Keempat, kepada Rasul. Kelima, hari akhir. Keenam, qada dan qadar. Itulah rukun iman. Yeay, bisa teman-teman? Bisa ya. Kenapa Miss Fani buat nyanyian? Agar teman-teman mudah dalam menghafal rukun iman. Ya, rukun iman artinya iman itu percaya. Jadi ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Coba kita nyanyikan bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat. Ketiga, kitab Allah. Keempat, kepada Rasul. Kelima, hari akhir. Keenam, qada dan qadar. Itulah rukun iman. Hore, akhirnya teman-teman bernyanyi bersama Miss Fani. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah rukun iman yang pertama. Apa yang pertama? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter. Jadi hari ini kita akan belajar beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Ya, iman artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Ya, meyakini dengan hati, kita yakin nih, hati kita yakin ya. Kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita laksanakan dengan perbuatan. Oke. Selanjutnya, yang pertama, sifat Allah yang pertama adalah yang akan kita pelajari hari ini, Allah Maha Esa atau Wahdaniyah. Ya, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, Allah memiliki sifat wajib yaitu Wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Ya, Allah Maha Esa artinya satu, ya, tidak terbilang. Nah, jadi karena mustahil bagi Allah yang berbilang atau lebih dari satu. Maha Esa juga diartikan satu kesatuan yang tidak tercerai-berai. Dan Allah juga tidak bersusun-susun, juga tidak bertingkat-tingkat. Sehingga keesaan Allah itu adalah keesaan yang tunggal, yang tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, jadi tidak ada sesuatu apapun yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam ini. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di alam ini hanya patuh kepada siapa? Iya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah juga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya. Nah, kemudian Allah juga tidak makan, tidak minum seperti kita, teman-teman. Ya, kalau manusia, hewan pasti butuh makanan, butuh minuman, ya. Tetapi tidak dengan Allah. Allah tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian Allah tidak sama dengan makhluk hidup yang ada di bumi. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita imani dan kita sembah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang serupa atau yang sama dengan Allah.
Nah, teman-teman, ada dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa atau tunggal, satu. Terdapat pada surah Al-Ikhlas, surah ke-112, ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Ya, surah Al-Ikhlas. Jangan lupa ketika kita membacanya, kita harus membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Teman-teman pasti bisa nih surah Al-Ikhlas. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi, pada surah Al-Ikhlas, surah ke-112, menjelaskan pada ayat pertama bahwa yang wajib kita sembah adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang Maha Tunggal, tidak terdiri atas bagian-bagian. Kemudian pada ayat kedua, Allah menegaskan bahwa Allah adalah tempat bergantung semua makhluk dan hanya kepada Allah tempat memohon segala sesuatunya. Jadi teman-teman kalau mau memohon, meminta doa hanya kepada Allah. Kemudian pada ayat ketiga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak dilahirkan, ya. Kemudian pada ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada tandingannya, ya. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang setara, yang sama dengan Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim dan teman-teman sebagai pelajar muslim wajib mengetahui bahwa iman kepada Allah adalah rukun iman yang keberapa tadi? Pinter, masih ingat rukun iman yang pertama, ya. Jadi tadi iman artinya yakin dengan hati, kita meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan apa teman-teman? Dan melaksanakan dengan perbuatan. Iya, jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan dengan ucapan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan yang baik. Oke teman-teman, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar di ruang kelas. Siapa yang rindu sama kelasnya? Rindu ya, semuanya pada kangen nih sama sekolah. Semoga dalam waktu dekat kita dapat berjumpa di sekolah ya. Maka dari itu kita berdoa agar virus COVID-nya cepat-cepat selesai, cepat-cepat hilang dari muka bumi ini ya. Amin. Nah, coba teman-teman perhatikan di dalam kelas. Kita punya ketua kelas nggak? Waktu teman-teman kelas 2 punya ketua kelas? Punya ya. Nah, ketua kelas adalah pemimpin di dalam kelas kita. Ya, kalau di negara kita ini dipimpin oleh presiden. Tetapi kalau di ruang kelas teman-teman dipimpin oleh satu ketua kelas ya. Tapi ada berapa yang ketua kelasnya? Apakah ada 2 atau 3? Hanya 1 ya, ada 1 orang ketua kelasnya. Jadi kalau kita punya 2 ketua kelas, bagaimana tuh kalau punya 2 ketua kelas? Pasti akan bingung ya. Bingung harus mana yang kita ikuti, ketua kelas yang ke-1 atau ketua kelas yang 2?
Nah, jadi oleh karena itu ketua kelas di kelas itu hanya ada satu. Begitu pula dengan hidup manusia di muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dan isinya. Ya, Allah yang mengatur semuanya. Seandainya Allah berjumlah lebih dari satu, tentu dunia ini akan kacau dan berantakan. Oleh karenanya, hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Oke teman-teman, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, ya, yang wajib kita imani, Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita sebentar. Kita masuk ke Allah Maha Pencipta atau Khalik, ya. Jadi Allah Maha Pencipta artinya adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hewan, Allah yang menciptakan tumbuhan, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, jadi teman-teman diciptakan sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta disebut Khalik, ya, Khalik. Sedangkan sesuatu yang diciptakannya disebut makhluk. Ya, Allah sebagai pencipta disebut Khalik, tetapi yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk. Nah, jadi manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk, ya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di langit dan bumi adalah makhluk ciptaan Allah. Ada dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Terdapat pada surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 54, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi Allah Maha Pencipta terdapat pada surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Al-Quran, ayat 54. Ya, teman-teman. Jadi, pada surah Al-A'raf ayat 54 menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dialah pemilik, penguasa, dan pengaturnya. Dialah Tuhan yang berhak disembah, dan kepadanya lah manusia harus meminta pertolongan. Ya, jadi kalau teman-teman sedang sedih, teman-teman sedang ingin berdoa, itu hanya kepada Allah, teman-teman, ngadunya sama Allah ya dalam sholatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dalam bentuk yang baik dan indah. Ya, teman-teman, jadi anak yang cantik, anak yang ganteng, itu karena ciptaan Allah. Karena Allah menciptakannya dalam bentuk yang baik dan juga indah. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi nih gambar berikut. Wah, ada kebun buah, ada kebun binatang, ada kebun bunga, kemudian ada keindahan alam air terjun. Nah, ini semua adalah ciptaan Allah ya, sungguh sangat indah. Ya, apa yang akan terjadi kalau di bumi ini tidak ada hewan? Nanti teman-teman tidak bisa makan ayam ya, kalau tidak ada hewan. Terus kalau tidak ada buah, kita tidak tahu rasanya bentuknya buah apel seperti apa, buah jeruk seperti apa, kita tidak tahu ya kalau Allah tidak menciptakan buah-buahan ini. Kemudian keindahan alam lainnya seperti air terjun nih,
Wah, ini sungguh Masya Allah ya, ciptaan Allah, subhanallah. Nah, kemudian ada bunga-bunga. Siapa yang pernah ke kebun bunga? Nah, Miss Fani belum pernah nih ke sini. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah belum? Ada yang sudah pernah? Nah, sudah pernah ya. Kalau ada yang sudah pernah, pasti indah sekali ya melihat bunga-bunga yang sangat warna-warni ini. Sangat menyejukkan mata ya, melihatnya warna-warni. Nah, jadi ini adalah ciptaan, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman WhatsApp Miss Fani ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar beriman kepada Allah. Ya, kita sudah belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar dua sifat Allah. Yang pertama ada Allah Maha Esa atau Wahdaniyah. Artinya tunggal, satu. Ya, yang kedua, kita sudah belajar apa lagi? Yang kedua kita sudah belajar Allah Maha Pencipta atau Khalik. Ya, kalau tadi yang pertama Allah Maha Esa terdapat dalilnya yaitu pada surah Al-Ikhlas. Ya, kalau Allah Maha Pencipta terdapat pada surah Al-A'raf ayat ke-54. Oke, pinter semua anak-anak. Nah, sekarang coba teman-teman dibuka bukunya halaman 21 sampai 22. Silahkan teman-teman kerjakan bagian A dan bagian B. Jika sudah dikerjakan, minta tolong sama ayah dan bunda, ayah atau bunda, minta tolong fotokan. Ya, fotokan jawaban teman-teman yang sudah teman-teman isi, kemudian teman-teman boleh kirimkan ke WhatsApp Miss Fani. Ya, jadi silakan dikerjakan tugasnya hari ini. Dikumpulkannya juga hari ini ya. Jangan besok-besok. Nanti lama-lama ditumpuk, jadi banyak tugasnya. Oke? Silakan dikerjakan. Nah, sebelum Miss Fani akhiri, mari sama-sama kita say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Teman-teman, Miss Fani ingatkan lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan WhatsApp ke Miss Fani. Miss Fani ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.